Alhamdulillah ternyata peserta didik dari SMA Al-Ma'ruf setelah dikawal, setelah dikembangkan potensinya, ternyata sebagai mutiara diasah. Pengawalan memang penting di sini. Alhamdulillah kita kawal setiap latihan, kemudian dan luar biasa semangatnya. Gitu. Ada motivasi buat anak didiknya, Bu? Untuk SMA Al-Ma'ruf harus semakin berkembang, semakin maju, dan akan siap difasilitasi. Ya, berteater itu keren. Siang ini saya mendapat sesuatu yang baru dengan kayaknya aku selama 2 hari ini baru nemu yang kali. Berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Katanya ya iyalah. Baik, saya mohon izin untuk memimpin berteater itu. Berteater itu. Teater Al-Ma'ruf. Oke, bisa tepuk tangan semuanya. Dan tanpa menunggu berlama-lama lagi, dan inilah acara yang ditunggu-tunggu, pertunjukan teater Al-Ma'ruf yang berjudul Kapai karya Arifin Senior dengan produser Bapak Haji Anas Ma'ruf SAG MPDI, pimpinan redaksi Ibu Sri Mulyanti SPD, dan sutradara Bapak Dimas Setio Atmaja SPD. Para aktor sudah siap? Siap! Kru lighting sudah siap? Siap! Oke, keren sekali. Kru media sudah siap? Siap! Kru musik sudah siap? Iya, oke, terima kasih. Dan apakah penonton semuanya sudah siap? Siap! Oke, terima kasih semuanya. Dan inilah kami persembahkan pertunjukan teater Al-Ma'ruf yang berjudul Kapai. Hadirin selamat menyaksikan.
pindah ke Jakarta. Dan dia akan mati pada tahun 2024. Mau dengarkan dongeng Malahin? Kenapa? Ketika prajurit-prajurit dengan tombak-tombaknya mengepung istana Jaya itu, sang pangeran pun menyelinap di antara pokok-pokok puspa. Sementara air dalam kolam berkilau mengandung cahaya purnama. Adapun sang penjelita dengan debaran jantung dalam dadanya yang baru tumbuh seketika melambaikan setangan sutranya di balik tirai merjan yang sedang mulai ditutup oleh dayang-dayang. Melentik air dari matanya bagai putih. Dan sang pangeran, Mak? Dan sang pangeran Iya, Mak. Dan sang pangeran selamat, Mak. selalu selamat, selalu selamat, Dan bahagia, Mak. selalu bahagia. Oh, tentu bahagia. Lalu sang putri, Mak. Dan sang putri nak Iya, Mak. malam itu merasa lega hatinya dari pilihan kecemasan. Ia pun berguling-guling bersama sang pangeran dalam mimpi yang sangat panjang. Dia bulan menyelimuti kedua tubuhnya indah itu penuh cahaya. Dan bahagia, Mak. Selalu bahagia, pasti bahagia. Sekarang kau harus tidur. Anak yang ganteng mesti tidur sore-sore. Sang pangeran juga tidur sore-sore, Mak. Oh, tentu sang pangeran jika tidur sore-sore, kau seperti sang pangeran kepala. Mak, bagaimana keduanya bisa senantiasa selamat, Mak? Semuanya berkat cermin ibu gaya. Berkat cermin ibu daya, Mak. Cuma berkat itu. Cuma di mana cermin itu dapat diperoleh, Mak? Jauh, jauh nun di sana. Kalau semuanya belum ada.
Ketika pangeran turun dari kudanya yang putih bersinar itu, ia pun melihat gua itu dari kejauhan. Namanya gua cahaya, tapi lebih sering seperti gua hantu. Tidak usah takut, karena telah beratus kesatria dan raja-raja ingin menerobos gua itu, tetapi semuanya musnah, dibunuh oleh hantu-hantu penjaga takarung itu. Dan sang pangeran, Mak. Dan sang pangeran, Mak. Iya, Mak. Ambai! Dan sang pangeran, Mak. Oh, tentu selamat, Agung. Berkat cermin budaya, Mak. Semuanya berkat cermin di budaya. Oh, di mana cermin itu dapat dibeli, Mak? Jauh, jauh dan di ujung dunia, di sebuah toko milik Nabi Sulaiman. Dan harganya, Mak? Nanti kau pasti akan tahu. Nanti pasti. Dan bahagia ya, Mak? Oh, tentu bahagia, selalu bahagia. Nah, sekarang kau dapat merasakannya apabila kau terlatih. Baik, Mak. Sekarang pejamkan dua matamu.
bahwa titik kebahagiaannya ada pada diriku. Tatkala ia ambil pada cerminku. Cerminku! 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 Itu dulu. Sekarang milik. Kau kejam! Kau tak punya belas kasihan! Kalau dia bercermin pada kau, hanya malam yang kau tampilkan! Memang dia hanya punya malam. Akulah itu. Ini pun kodrat. Kita tak dapat melepaskan diri dari kodrat ini. Konyolnya! Itulah jawaban dari semuanya. Konyol! Abu! Abu! Mana? Lagi macam apa kamu? Pedos! Jam berapa, Yung? Jam berapa? Beduk sampai coblos di bawah orang juga kamu masih anak orang! Apa kamu tidak mau kerja? Begitu, Yung. Kalau kamu tidak mau kerja, biar saya. Apa dikira tidak bisa? Saya kira saya masih cukup montok untuk menikmati laki 1000 bulan di kiat saya. Kau jangan bicara sekasar itu, Yung. Kamu lebih kasar lagi. Tidur sama istri kamu masih mimpi ya tidak? Tuh lihat sekarang udah itu. Tuh mimpi dengan siapa? Dengan di Jakarta Gede tuh. Mimpi apa, Yung? Jangan main-main dong kamu. Memang saya sudah tidak cantik, habis manis, sepah di mulut. Bukan begitu, Yung. Memang begitu. Tidak seperti yang kau bayangkan, Yung. Memang begitu. Iya. Aku bunting, kau tidak tahu. Bunting. Kau bunting. Kata emak. Apa, Yung? Kau bunting, Yung. Oh tidak, apa namanya? Iyemku. Ada isinya setan, isinya intan, sayang ada di sayang. Pohon pisang tidak berduri agar disusun oleh rembulan. Pohon apalah si putri yang disayang setiap kenangan. Air putih isinya intan, intiman sayang ada di sayang. Pohon apalah si putri biar disayang setiap kenalan. Iyemku. Abuku, kau masih cinta pada Iyam? Selalu cinta tuh, Iyem. Selalu cinta. Kau masih sayang pada Iyam? Selalu sayang, Iyem. Selalu sayang. Ini minta kamu. Minta hujan asam, Iyem. Ih, bukan. Apa, Iyem? Kerupuk. Kerupuk udang, Iyem. Ih, bukan. Apa, Iyem? Cium. Berapa kali, Iyem? 1000 kali. 1000 kali. Katanya iyalah.
takutlah kau kepadanya, maka turutilah segala perintah-perintahnya. Jika kau menyesali karena tidak menuruti perintah-perintahnya, bertobatlah, angkat kedua tanganmu, lalu ucapkan, Ya Rob, ampuni hambamu yang berdosa ini. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Maha Pemaaf. Hai manusia, menangislah. Tertawa. Kakek, gimana angkat di sana? Di sini. Sudah waktunya sembahyang kamu sampai cahaya menimpa dirimu. Apa yang kau cari dalam hidupmu sendiri? Bahagia, Apa yang kau cari dalam hidupmu sendiri? bahagia, Apa yang kau cari dalam bahagia. apa yang dirindu? Apa yang dimau? Apa yang dituju? Balas dan padu, balas dan padu. Diri yang alim dan diri yang bahwa. Balas dan padu, pasrah sembah, bergayut diri padanya. Mengandung diri dalam keagungannya, bahagia dengan dalam kebahagiaannya. Hai manusia, Ide, nyatulah kau pada dirinya. ide, Hai manusia, ide, sujudlah kau kepadanya. ide, Hai manusia, ide. Kau jangan diam saja kayak tidak jumpa. Kau tidak jumpa. Hujan, hujan. Ayo kita bawa itu. Rumah ini seperti tak kelihatan. Ini bukan lagi bodoh ya Tuhan. Kenapa tidak tinggal di ini? Hidup lagi aku tidak. Di udara, Tuhan. Ada siapa? Berhenti! 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 ini adalah tahun 2004 dan bukan tahun 1919. Dan dia akan mati pada tahun 2024. Sudah waktunya kerut ditambah pada wajahnya. Taubat! Apa yang telah kau lakukan? Taubat, Kalender! Anak yang ganteng tidak boleh menangis. Tadi matahari datang, Mak, dan memberi coreng pada wajah saya. Coba kau tenangkan. Nah, ia telah memberikan luka pada dirimu. Ia telah melibatkan jumlah yang sebenarnya.
Anakku, kau tak boleh seperti itu. Aku telah mencarinya, Mak. Tapi aku tak menemukannya. Apa yang telah kau lakukan? Aku telah berusaha mencari ujung dunia. Buat apa? Aku perlu potongan Nabi Sulaiman. Aku mau beli cermin tipu daya. Kau pasti belum mendapatkannya. Aku belum menemukannya, Mak. Belum, Aku tidak mendapatkan apa-apa, Mak. belum. Jangan suka betul kesan. Yang sangat kau teman sekarang adalah rekreasi banyak-banyak. Emak boleh oleh. Beneran, Mak? Mak boleh, Mak? Iya, duduklah. Oh iya, saya lupa untuk menggunakan diri saya. Akulah sang raja jin. Jin Baghdad namaku. Aku telah culik putri Cina paling ayu. Ingin ku bersunting ia jadi bermaisuriku. Putri Cina yang malang, yang baru saja tidur bermimpi, berjumpa dengan sang pangeran dari Jepang. Tiba-tiba Raja Jin datang, tak dinyana-nyana, bertengger di jendela. Tuhanku yang maha kuasa, Tuhanku yang maha malam, dari cengkraman Raja Jin berbunyi Hei putri Cinayu. Hei putri Cinayu, lihatlah bulan di atas sana dan bintang bertebar berganti barat. Juga lihatlah daunan kurma melambai tanpa suara serta jernih airnya tenang tak bertara. Itu semua aku punya gairah asmara. Ku ajukan ini dalam nafsuku tanpa pura-pura di hadapanmu. Hei putri Cina, Baksigahara. Akulah Gatot Kaca Gandrung. Akulah Romeo. Akulah Brono Citro. Akulah Kais yang gagah di atas Zara. Tenang, jangan takut dan jangan cemas. Sang pangeran rupawan telah ada di depan para penonton. Inilah laga secara bahagia akan diselesaikan dengan satu pertarungan seru dan penuh ketegangan antara Raja Jin Baghdad dan aku sang pangeran rupawan. Tenang para penonton, putri Cina yang ayu akan aku selamatkan. Oke, baik. Hei, Dublai! Cantumkan bola ini! Ini bola! Diguncang oleh 6 orang! Minggir! 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 Atau ku lempar kau ke laut Hindia! Apa? Ketawa? Mondong sekecil itu! Minggir!
sabar dia berkat cermin di budaya. Sekali lagi, jangan lupa berkat cermin di budaya. Jangan lupa dapatkan cermin di budaya di berbagai marketplace. Semangatmu kembali pulih. Aku telah lahir kembali, Mak. Kau bahkan matang. Aku kembali jadi bayi. Kau bahkan segar. Selasa pagi hari. Wajahmu merah karena darah yang bergairah. Aku bahkan tak goyah oleh pukulan-pukulan waktu, Mak. Kau tahu berkat apa? Berkat emak. Tidak begitu. Berkat harapan. Ya, berkat harapan. Sekali lagi, jangan lupa harapan. Hanya harapan. Peganglah selalu harapan. Obat mujarab bagi keluarga Indonesia. Kita harus tahan. Setidaknya satu hari lagi, hanya saja ini puasa. Ini hari kelima. Apa? Jangan hitung. Bagaimana kau tidak berusaha jaga ini? Anak yang Tidak bunuh saja. matanya. Jangan, kita bunuh saja. Ia akan mati juga. Tapi secara Kita rampok nafasnya, kita rampok udaranya, kita rampok waktunya, kita rampok hari-harinya, kita rampok harapannya. Kau jangan menangis. kau juga jangan menangis. Beratus-ratus anak kita rombok nafasnya, yang tinggal hanya sesal dan kesunyian. Emak dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat dan sukses kepada tokoh kita, Agung. Yang telah menempuh perjalanan yang sangat amat panjang dan amat menyakitkan. Sebagai atas dasar kegigihan dan kerja keras Agung, emak akan memberikan hadiah berupa cermin di budaya. Dan tak lupa, emak juga akan memberikan hadiah yang sangat
satu kesalahannya adalah kelahirannya. Dan ia bernama manusia. Sekiranya Adam yang satu ini tidak memiliki apa-apa yang disebut impian, maka ia akan merasa aman. Ia tidak pernah merasakan apa-apa dan tak akan pernah mengalami apa-apa dan apa yang disebut mati. Tetapi semuanya seperti tinta yang terlanjur tumpah, dan itu pun buah kuldi ia sajikan di hadapannya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Ya, dengan perjuangan kami untuk bisa menampilkan ini adalah suatu perjuangan yang sangat panjang, dan harapannya semua akan membawa hasil yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya ialah evaluasi dari Dewan Juri. Semoga untuk Dewan Juri untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah dengan penampilan kami. Terima kasih dan semoga waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Idam dari Solo ya. Saya senang sekali
amat mendapatkan energi yang begitu kuat dari pertunjukan yang hari ini ketiga, hari yang panas ini, dan tadi sudah cukup lelah kami, saya terutama, dan sudah ketika memasuki ruangan ini saya mendapati sebuah situasi ruang pertunjukan yang betul-betul dipersiapkan dengan matang. Sehingga penonton bisa nyaman, bisa intim untuk memasuki adegan demi adegan, imajinasi demi imajinasi yang dibangun oleh teman-teman yang hadir di sini. Tetapi tentu saja tidak hanya ruangnya, tetapi ruang tersebut kemudian lantas dihidupkan oleh para aktor, terus para artistik penata cahaya, penata lampu yang bermain dengan harmonis. Mereka tentu telah berlatih berhari-hari dengan energi yang luar biasa dan intensitas yang kuat. Jadi monggo ya tepuk tangan lagi buat mereka. Karena itulah saya memiliki harapan besar, atau karena saya langsung jatuh cinta atau menyayangi. Ini pertemuan pertama saya pada kelompok teater ini. Makanya saya banyak harapan untuk proses mereka ke depan. Apapun itu masih dalam proses perlombaan ini atau proses yang lain. Saya ada beberapa saran, ada beberapa masukan untuk kelompok ini, kelompok teater Al-Ma'ruf. Ya. Boleh saya memberikan masukan? Oke. KPKP dalam persoalan atau dalam bagian di tokoh. Ini menurut sudut pandang saya, tokoh emak itu memiliki fungsi di dalam lakon ini itu untuk memperdaya si tokoh Abu agar apa? Agar Abu masih terus bisa bertahan dalam siksaan-siksaan industri, siksaan-siksaan kapitalisme yang dicerita tokoh Abu. Jadi sampai Abu nanti mati atau tidak bisa lagi digunakan tenaga kerjanya, dia harus terus diberi semangat untuk agar tidak bunuh diri, agar tidak menyerah. Makanya emak itu merayu, memperdaya seperti itu. Lah, makanya pengkarakterannya atau semacam pendialogannya barangkali akan berbeda, bahkan bertolak belakang dengan tokoh-tokoh majikan. Menurut saya seperti itu. Jadi sebagaimana dongeng, dia memperdaya dengan dongeng, dengan ilusi. Orang mau menipu itu biasanya berlembut-lembut, berhalus-halus. Ayo Abu, sini dengarkan dongeng saya. Berbeda dengan majikan yang, hei Abu. Itu salah satu. Jadi menurut saya, jika ini disebut yang bisa dipakai sebagai masukan, saya pengkarakteran, fungsi karakter itu di dalam cerita itu mungkin bisa lebih diperdalam lagi. Terus yang kedua soal tadi kita mendapati, mungkin bukan hanya saya ya, yang lain-lain, karena kita berada di satu ruang yang sama. Ketika satu dua aktor melakukan lompatan estetika dari dialog biasa seperti ini menjadi bernyanyi, dan ketika itu tepat nadanya, ketika itu harmonis, saya merasakan merinding. Artinya adegan itu berhasil menggetarkan saya. Dan ketika mereka tokoh itu dua aktor itu ketika berdialog biasa itu tubuhnya kurang nyaman. Tetapi ketika mereka masuk di adegan bernyanyi, tubuh mereka menjadi sangat nyaman sekali, sangat menikmati adegan mereka di atas panggung. Nah, sebenarnya berdialog itu sama dengan juga ketika bernyanyi, ada kata-kata, ada nada di dalam dialog.
ada bahasa itu untuk memberi penegasan juga. Jadi saya harap tokoh-tokoh itu tadi yang bernyanyi tadi bisa mengambil kekuatan dalam ketika dia bernyanyi untuk adegan-adegan yang tidak bernyanyi atau berdialog. Itu, oke. Semisal salah satu contoh tokoh istrinya Abu siapa? Ya, istri Iyem. Istri Iyem itu ketika masuk adegan itu dia ada ketegangan mungkin ada nervous ketika masuk awal, tetapi setelah dia bernyanyi itu dia menjadi nyaman sekali, dan setelah nyaman itu dia di adegan berikutnya dia menjadi lebih performanya lebih bagus, lebih nyaman, lebih bisa dinikmati. Nah itu nanti berarti ada satu persiapan yang di belakang panggung sebelum masuk itu agar ketika masuk langsung bisa nyaman, bisa menikmati perannya. Saya rasa yang ketiga adalah tentang set yang indah ini, yang estetik ini tentu ditata dengan berbagai pertimbangan yang matang sehingga sekitar itu lebih matang, termasuk penataan kostum dan lain-lain. Nah fungsi set ini hendaknya dikembangkan. Ini saya rasa ini masih di dalam koridor fungsi set yang namanya dekoratif atau untuk kebutuhan visual. Mungkin juga bisa diadakan atau digunakan, tidak harus banyak, tidak harus besar, semacam leveling di bagian depan untuk dinamika atau adegan aktor agar lebih nyaman. Tetapi terlepas dari itu semua, banyak sekali kecerdasan sutradara di dalam pertunjukan ini. Semisal bagian di menonton adegan hiburan tadi ya, sutradara menghadirkan ekspresi penonton di belakang itu yang nonton jimbah dan pertarungan. Ekspresi penonton itu menjadi ilustrasi yang menarik untuk adegan bagian itu. Jadi terus bagian juga di penyebutan cermin budaya menjadi semacam iklan itu sangat memperjelas pertunjukan bahwa apa sih yang dimaksud cermin budaya oleh Arifin Senior atau dalam tafsir sutradara ini, sebuah budaya yang terus-menerus diiklankan. Apakah itu sebuah hiburan untuk kita terus atau terus-menerus tidak merasakan atau tidak menyerah atas ketertindasannya sebagai tradisi. Jadi pertunjukan ini menyampaikan naskah Tawar-Tawar menurut saya telah sampai ke saya. Itu menurut saya, menurut Mas Asar. Mas Asar, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berteater itu yang bikin lagu siapa? Yang bikin lagu siapa? Semua. Oh, kita semua. Masuk semua kan? Semuanya. Ada yang menginisiasi pertama? Notasi lagunya tuh. Mas. Siapa itu? Mana? Mas kita bisa berdiri. Berdiri. Mundur. Aku jatuh cinta sama lagu-lagunya. Hari ini rekaman loh. Teman-teman, saya kira saya mendapati pertunjukan kali ini itu merasakan betul bagaimana setiap peran itu dimainkan dengan kesungguhan. Itu yang
yang saya rasakan apa karena aku juga banget ya ketika permainan gitu ya. Antar karakter itu tokoh-tokohnya bermain dengan sungguh-sungguh, bukan serius tetapi bukan tegang gitu, tetapi dimainkan, upayakan dengan kesungguhan. Itu saya kira membuat artikulasi dari kata-kata, kemudian olah tubuhnya itu menjadi bisa mudah terbaca oleh kita semua yang nonton. Karena itu dari dibuat. Kalau tidak dilontarkan secara serampangan, dilontarkan kata-kata itu dilontarkan secara apa adanya dan tanpa isi, kita semua juga akan ngantuk karena dimudeng orang atau sih ngomong. Apalagi nonton, yang nonton gitu ya, bisa mikir paling males. Maka saya pikir beri apresiasi dong buat yang para aktor. Artikulasinya Ceko, Mbak Emak, guys, Tante Emak, terus Abu ya, Jinnya juga Ceko ya toh. Oke, ya, dan teman-teman semua, saya kira saya menangkap adanya kesungguhan. Kemudian memang muatan-muatan itu atau dialog-dialog yang dilontarkan dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran mengerti akan kedalaman isinya dari dialog itu membantu penonton untuk menafsirkan teks ini di dalam pertunjukan. Hanya memang tadi Mas Idam, aku setuju ada beberapa bagian yang memang pada saat dinyanyikan itu dan sebagainya, tapi di beberapa bagian nyanyi bagus itu kita enak sekali mendengarkannya dan itu kemudian sampai ke sana. Saya kira poinnya adalah ada kendala-kendala teknis mesti selaras. Kalau kita kangelan mau betul. Agres minor. Nah, ini perlu keserasian lagi yang terutama pada bagian menyanyi. Karena hati-hati. Putri Cina itu baru melayu. Tolong. Harus diatur sedikit. Tetapi nyanyinya bagus itu. Ya, dan ya sekali. Terutama pada saat dialog dengan Abu, banyak sekali dialog-dialog private, dialog-dialog domestik di dalam rumah tangga yang sangat akrab. Sehingga baik. Mengenai aku rada ganjil saja sing kakek dengan jamaahnya gitu yang aku nggak ngerti itu tapi memang kakek bersama pengikut-pengikutnya kira-kira begitu ya. Tapi kayaknya bisa digarap lebih baik lagi ya, lebih atraktif atau lebih buat secara visual lebih menarik lagi, tidak hanya jalan keliling gitu. Kemudian oke. Aku nggak ngerti pada saat dongeng tentang cahaya itu sama nenek ya. Itu di sana kan juga ada cahaya itu. Apa di LCD ya? Itu kan backgroundnya cahaya. Aku nggak ngerti teman-teman yang lain yang menonton itu apakah gambarnya Tante Emak itu jadi lebih hitam atau enggak gitu. Karena di sini lebih terang kan. Kayak kalau foto itu backlight gitu. Nah, maksud saya mungkin intensitas atau bagaimana dan sebagainya itu yang ini yang mau ditonjolkan, berarti tonjolkan cahayanya yang di belakang atau tonjolkan Tante Emaknya, kira-kira harus dihitung lah penempatan itu ya. Jadi melengkapi aja apa yang disampaikan juga. Tetapi siang ini saya mendapat
sesuatu yang baru dengan kayaknya aku selama 2 hari ini baru nemu yang musikal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Setiatmaja. Saya seorang sutradara dari Teater Al-Ma'ruf Kudus yang akan membawakan dengan judul naskah Kapai-Kapai. Seni itu sangatlah keren karena daya kreativitas dan inovatif diperlukan dalam dunia seni, khususnya seni teater. Dalam teater ini anak-anak menemukan beberapa kesulitan, namun lewat kerja keras dan kerja cerdas, insya Allah Al-Ma'ruf Kudus yang terbaik. Ya, untuk teater yang tadi baru saya ditampilkan, sangat mengapresiasi anak, penampilan sangat keren sekali ya, apresiasinya keren pokoknya. Untuk kedepannya, nanti kedepannya akan ada anggota lagi, ini anggota yang sangat banyak lagi nanti di teater Al-Ma'ruf, semakin lama semakin keren. Ya. Hai, perkenalkan, nama saya Budina. Di sini saya sebagai pembina teater Al-Ma'ruf. Persiapannya cukup lumayan panjang. Kami persiapan dari akhir Agustus sampai pada hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Latihan alhamdulillah lancar, dipenuhi dengan warna-warni selama latihan. Seperti itu. Hai, saya Dewi Indayani, biasa disapa Bu Indah. Saya berperan sebagai pembina di Teater Al-Ma'ruf ini. Kalau kendala itu pasti ada ya, dari beberapa anak itu kita menggembleng anak-anak dari nol banget, dari yang tidak punya basic apapun, kita melatih anak-anak dari dasar. Nah disinilah harus ada kerjasama antara pembina, pelatih, dan si tokoh ini sendiri. Harapannya untuk anak-anak tetap selalu semangat berkarya, jangan mudah menyerah, dan tetap harus mencoba apapun itu, oke? Baik, perkenalkan nama saya Farah Farida. Saya di sini sebagai pembina. Harapan kami semoga anak-anak bisa memberikan yang maksimal untuk Teater Al-Ma'ruf tercinta kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Marbagil. Saya berperan sebagai Emak. Emak adalah sosok peri jahat yang ingin mengelabui Abu agar Abu malas bekerja. Jangan dicontoh ya. Bye-bye. Hai, perkenalkan, nama saya Gali Raditya Syefwa. Di sini saya berperan sebagai Abu. Abu adalah seorang yang diperdaya oleh emak tentang dongeng cermin tipu daya. Angan-angannya mengenai dongeng cermin tipu daya yang akan membawa kebahagiaan. Realitasnya, cermin tipu daya membawa kemalangan hingga akhirnya mati. Nama saya adalah Muhammad Naufal Syafi'i. Saya di sini berperan sebagai kakek. Kakek itu penunjuk arah buat Abu. Halo semuanya, aku Ananda Aulia Putri sebagai sosok Bulan. Karakter Bulan adalah sosok yang sangat ceria. Akan tetapi dia ingin merebut cermin tipu dayanya dari sang kelam. Jangan lupa nonton aku. Dadah. Nama saya Danaya Mahana Nurwantara, bisa dipanggil Danaya. Saya di sini berperan sebagai Raja Jin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Aditya. Saya sebagai lakon Yang Kelam. Yang Kelam adalah sosok yang sangat kejam, egois, dan suka marah-marah. Saya Fabio dan saya Fasya. Kita sebagai majikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amrina Rasyada Mutazam. Nah, di sini saya berperan sebagai Iem. Iem adalah sosok istri Abu yang ia berharap semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Namun nyatanya Abu adalah seorang pemalas dan pemimpi yang berbeda emak. Hingga Abu dan Iem tega membunuh anaknya. Alhamdulillah penampilan anak-anak tadi spektakuler sekali dan saya merasa bangga dengan mereka karena beberapa bulan ini mereka itu posisinya sangat lelah. Namun di laga terakhir ini mereka menampilkan sesuatu yang baik dari lighting, aktor, multimedia dan sekaligus kru musik. Dan tak lupa terima kasih buat tim dokumentasi. Karena berteater itu keren. Berteater itu keren. Berteater itu
Keren.